Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Pak Holik Hairudin, SPD, CGP Angkatan 11, dari Balai Jaya Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, model 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidik. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar manusia memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi diri sendiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya seringkali hanya mentransferkan materi pembelajaran. Sesudah itu, saya melihat dari ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kemudian, dari situ saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, artinya pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Paradigma sebelumnya, guru ataupun saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Namun, saya tidak memperdulikan apakah semua itu yang dilakukan oleh murid hanya meminta menghafal atau materi saja. Itu pun saya lakukan demi kepentingan saya sendiri atau menuntut dari kurikulum tersebut. Dan seringkali merasa gagal, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwasannya seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu aspek pembelajaran kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya kebebasan berekspresi kepada murid itu sendiri. Dan kemudian murid mengemukakan pendapatnya sendiri. Dan selanjutnya murid harus yang namanya berkreasi sendiri. Tidak kita boleh paksa. Dan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Dan
Dan guru harus ikhlas penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apakah yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran GHD? Yang dapat saya segerakan, saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan menuju berpegang teguh kepada memerdekakan kepada anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Guru harus mengenalkan karakter dan latar belakang murid dengan menjalani komunikasi yang baik. Semoga dengan penyampaian video saya ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dari saya. Dan salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.